Selamat malam semua. Kali ini untuk memenuhi tugas besar laporan akuntan, maka saya akan menjelaskan masalah penggelapan dana pada PT Koperasi Cipaganti. Sebelum kasus gagal Koperasi Cipaganti meletup, Adianto Setiabudi banyak memberi inspirasi kepada pengusaha mengenai usahanya membangun kerajaan bisnis grup Cipaganti. Mengawali bisnis jual beli mobil, Adianto Setiabudi lambat laun merambah sektor-sektor lain seperti transportasi, properti, pertambangan, alat berat, bahkan terakhir dia ingin mengembangkan usaha maskapai penerbangan. Cipaganti merupakan koperasi yang didirikan pada 15 Februari 2002. Sejak tahun 2007, Koperasi Cipaganti mulai melakukan pola kerjasama kemitraan dalam bentuk uang. Minimal uang yang disetor 100 juta dengan pembagian keuntungan sebesar 1,5% per bulan, tergantung lama jangka waktu kerjasama. Itu berarti ada keuntungan 18% per tahun. Semakin lama jangka waktu menyimpan uang, maka semakin besar pula imbal hasil yang diberikan tiap bulan. Pola kerjasama dalam bentuk uang ini rupanya diminati masyarakat. Pada bulan Maret 2012, mitra usaha sudah tidak menerima bagi hasil dari modal pernyataan yang ditanamkan di Koperasi Cipaganti. Merespon keterlambatan dan penundaan pembayaran bagi hasil, para mitra usaha mulai melakukan aksi protes dan komplain tentang berlarutnya penundaan bagi hasil yang seharusnya sudah diterima para mitra Koperasi Cipaganti. Untuk mengatasi hal tersebut, maka mitra usaha dengan spontan membentuk Komite 18 yang kemudian berkembang menjadi Komite 53. Komite ini terbentuk tanpa ada intimidasi pihak manapun. Dibentuk dari, oleh, dan untuk mitra usaha dengan tujuan bersama-sama memahami permasalahan usaha yang dihadapi Koperasi Cipaganti, serta secara terbuka serta itikat baik untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi Koperasi Cipaganti. Lebih jauh lagi, keberadaan komite pun bertujuan untuk menggali dan menyamakan aspirasi dan penggalang resource untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak seluruh mitra usaha tanpa terkecuali. Dengan upaya penyelesaian masalah gagal bayar ini, serangkaian aktivitas telah dan terus dilakukan oleh komite dan tim relawan. Di antaranya, pengembangan jaringan komunikasi informal melalui grup-grup komunikasi virtual dalam kurung WA atau BBM sebagai media berbagai informasi serta media untuk saling menguatkan di antara sesama mitra, yang tentunya permasalahan ini telah banyak memberikan dampak psikologis kepada ribuan mitra. Yang kedua, serangkaian kegiatan recovery telah dan terus dilakukan di berbagai lini, teknis dan non-teknis, oleh pengawas dan seluruh pengurus Koperasi Cipaganti dan jajarannya dalam permasalahan gagal bayar ini. Cara ditempuh para mitra untuk mendapatkan kembali haknya, salah satunya dengan melaporkan permasalahan gagal bayar Koperasi Cipaganti ini kepada DPRD Bandung untuk dapat dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Atas dasar laporan tersebut, pihak DPRD Provinsi Jawa Barat melayangkan undangan rapat jejak pendapat. Untuk menindaklanjuti homologasi koperasi dan mitra usaha, PN Niaga mensyaratkan adanya suatu badan hukum berbentuk komite yang mewakili seluruh mitra, yaitu Komite Investasi Mitra Usaha dalam kurung atau KIMU.
yang bertugas mengawasi jalannya semua unit-unit usaha koperasi dan memberikan langkah serta keputusan strategis dalam pengelolaan atau penjualan aset-aset yang ada di dalam perjanjian damai atau Perdam. Untuk itu diperlukannya para relawan yang bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan keilmuan dalam manajemen, akuntansi, finance, perbankan, hukum, pertambangan, transportasi, dan lain-lain tanpa mendapatkan remunerasi atau gaji untuk menggerakkan hasil dari putusan pegadaian niaga tersebut. Setelah pengaduan masalah ini ke polisi dan melakukan penyelidikan dan mengaudit dengan implementasikan sebuah strategi audit berbasis manajemen risiko serta kontrol praktis yang dapat disepakati semua pihak, maka didapat berita bahwa bos Cipaganti Group Adianto Setiabudi diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap 8.700 mitra usahanya. Kerugian mencapai 3,2 triliun. Tidak berapa lama, penyidik mendudukkan 4 orang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka adalah 1. Pendiri Cipaganti Group Adianto Setiabudi. 2. Wakil Ketua Koperasi Cipaganti Julia Sri Rejeki. 3. Bendahara Koperasi Cipaganti Yulinda Cendrawati Setiawan. Yang 4. Karyawan Koperasi Cipaganti Cece Kadarisman. Keempatnya didakwa dengan UU Perbankan dan pasal penipuan dan penggelapan sesuai KUHP. Jaksa menuntut keempatnya masing-masing untuk dihukum 20 tahun penjara dan denda masing-masing 200 miliar atau total 800 miliar. Atas tuntutan ini, pada 15 Juli 2015, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman masing-masing. Yang pertama, Adianto Setiabudi dihukum 18 tahun penjara dan denda 150 miliar. Kedua, Julia Sri Rejeki dihukum 8 tahun penjara dan denda 15 miliar. Ketiga, Yulinda Cendrawati Setiawan dihukum 6 tahun penjara dan didenda 15 miliar. Keempat, Cece Kadarisman dihukum 10 tahun penjara dan denda 15 miliar. Jadi, kasus yang terjadi pada Cipaganti sebenarnya terjadi mismatch keuangan sehingga imbal hasil investor tidak bisa dibayar lancar. Akan tetapi, lebih dari itu, kasus Cipaganti merupakan akibat dari kecenderungan pengusaha untuk selalu ingin berkembang, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan cermat sektor yang dimasuki masih menguntungkan ataukah tidak. Dan kasus yang menimpa bos Cipaganti bisa menjadi pelajaran bagi pengusaha bahwa mendorong bisnis menjadi besar memang diperlukan. Akan tetapi ada kalanya harus menahan diri. Istilahnya jangan serakah dalam berbisnis. Seperti di kasus Cipaganti, pemilik perusahaan ingin terus-menerus menggenjot bisnisnya dan tidak menyadari bahwa ternyata bisnis yang dimasukinya sedang dalam tren menurun. Sekian dan terima kasih.